Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah, mata kuliah administrasi keuangan pusat dan daerah yang diampu oleh dosen Dr. Tita Moralita Maza SIPM Hum. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Satrio, Hanifah Mawfiroh, Kiki Kukusuma, dan Saskia Alfatunazla. Latar belakang di sini adalah kebijakan pertimbangan keuangan antar pusat dan daerah merupakan pilar utama otonomi daerah untuk mengatasi ketimpangan vertikal pusat daerah dan ketimpangan horizontal antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang HKPD, struktur APBD dirancang agar tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD, melainkan daerah dikasih modal dana transfer ke daerah atau yang disebut dengan TKD, seperti dana bagi hasil yang disebut DBH, dana alokasi umum yang disebut dengan DAU, dan dana alokasi khusus yang disebut dengan DAK untuk memeratakan pembangunan nasional. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, serta postur anggaran yang seringkali habis untuk belanja pegawai dibanding infrastruktur publik. Melalui reformasi UU HKPD, pemerintah kini memperkuat daya perpajakan daerah atau yang disebut dengan local taxing power dan mewajibkan efisiensi belanja yang disebut dengan spending better agar tercipta kemandirian fiskal. Sinergi ini menjadi kunci penting demi mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah NKRI. Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang HKPD, bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi melalui penyaluran dana transfer ke daerah. Namun, saat ini, daerah masih memiliki tantangan besar berupa tingginya ketergantungan fiskal terhadap pusat dan anggaran yang habis untuk belanja pegawai ketimbang infrastruktur. Sebagai solusi, reformasi Undang-Undang HKPD ini memperkuat daya pemajakan daerah dan mendorong efisiensi belanja guna menciptakan kemandirian fiskal demi pemerataan ekonomi nasional. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia? Yang kedua, bagaimana peran dana perimbangan dalam mendukung pembangunan daerah? Yang ketiga, bagaimana pengaruh hubungan keuangan pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah? Yang keempat, apa dampak ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan nasional dan daerah? 3. Materi yang pertama yaitu tentang keuangan pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pertimbangan keuangan pusat dan daerah ini dilakukan agar setiap daerah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Karena pemerintah kan harus melakukan banyak pertimbangan seperti jumlah penduduknya, luas wilayah, terus kebutuhan pelayanan masyarakat apa yang lagi dibutuhin sebelum dananya dialokasikan ke daerah, karena tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, terus juga meningkatkan pelayanan publik, dan yang terakhir mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. Yang kedua, bagaimana peran dana perimbangan dalam mendukung pembangunan daerah? Dana perimbangan kini bagian dari transfer ke daerah, berperan sebagai bahan bakar utama pembangunan karena mayoritas pendapatan asli daerah atau PAD di Indonesia masih kecil. Secara singkat, perannya meliputi yang pertama, menjamin pelayanan dasar atau DAU, yaitu memastikan daerah miskin tetap punya uang untuk operasional dan pelayanan publik dasar seperti menggaji guru dan tenaga medis. Yang kedua, membangun infrastruktur atau DAK, yaitu mendanai langsung proyek fisik yang menyentuh masyarakat mulai dari perbaikan jalan, renovasi sekolah, dan hingga pembangunan puskesmas. Yang ketiga, yaitu pemerataan antar wilayah, mendistribusikan uang dari pusat ke daerah tertinggal agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Yang keempat, keadilan daerah penghasil DBH, mengembalikan porsi keuntungan dari sektor pajak dan kekayaan alam, migas atau tambang dari daerah asal demi pembangunan lokal. Baik, materi selanjutnya yaitu apa dampak ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah berharap pembangunan nasional dan daerah. Ketimpangan fiskal menyebabkan kemampuan pembangunan antar daerah menjadi tidak merata. Daerah dengan pendapatan tinggi dapat berkembang lebih cepat, sedangkan daerah yang kemampuan fiskal rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Akibatnya, kesenjangan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah semakin meningkat sehingga dapat menghambat pemerataan pembangunan nasional. Jadi di sini tuh ketimpangan fiskal dapat menyebabkan pembangunan antar daerah menjadi tidak merata. Daerah yang kaya akan berkembang lebih cepat, sedangkan daerah yang memiliki pendapatan rendah cenderung tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan kepada daerah agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih merata di seluruh Indonesia. Bagaimana pengaruh hubungan keuangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
Hubungan keuangan pusat dan daerah berpengaruh besar terhadap keberhasilan otonomi daerah karena menjadi sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui transfer dana dari pemerintah pusat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mengelola kewenangannya secara lebih efektif. Hubungan keuangan yang baik juga membantu mengurangi kesenjangan antara daerah dan mendorong kementerian daerah dalam mengelola keuangannya. Hubungan keuangan pusat dan daerah berpengaruh besar terhadap keberhasilan otonomi daerah karena menjadi sumber pembiayaan utama untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui transfer dana dari pusat, daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mengelola kewenangannya secara efektif. Selain itu, hubungan keuangan yang baik ini turut berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam mengelola anggarannya sendiri. Selanjutnya, ada kesimpulan. Pertimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah. Melalui dana transfer dan pengelolaan keuangan yang baik, daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kemandirian fiskal agar tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat. Dengan adanya pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan, penguatan otonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.